Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Bapak Hosi Burda, sekalian saudara semuanya para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah fikih kontemporer. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita meneruskan proses perkuliahan tentang materi abortus, menstrual regulation dan eugenetika dalam pandangan hukum Islam. Yang tadinya sudah saudara awali dengan diskusi, presentasi makalah dan sekaligus sudah ada penanggapnya. Bapak ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada saudara yang sudah begitu antusias, serius melaksanakan diskusi walaupun secara teknis daring yang tentunya amat terbatas sekali. Ya. Semangat yang seperti itulah yang kita ingin sampaikan, bahwa tidak ada harusnya persoalan keterbatasan tatap muka dengan cara beralih kepada sistem pembelajaran daring ini menjadi hambatan untuk keantusiasan saudara di dalam melaksanakan proses perkuliahan. Walaupun tidak banyak yang terlihat semangat beraktivitas, ya, tetapi Bapak tetap saja berkeyakinan bahwa keterbatasanlah yang membuat saudara tidak terlihat semuanya antusias untuk terlibat di dalam proses diskusi tadinya. Selanjutnya, sampailah masanya untuk Bapak mencoba menjelaskan bagaimana sebetulnya perspektif hukum Islam tentang abortus, menstrual regulation, dan eugenetika. Mudah-mudahan ada celah untuk mengisi kemungkinan ada yang belum tuntas atau ada yang belum tersampaikan di dalam proses diskusi tadinya. Kalaupun misalnya ada pengulangan dari apa yang sudah saudara diskusikan melalui penjelasan Bapak ini, ya, mudah-mudahan ini sifatnya adalah dalam rangka memperkuat sehingga mudah-mudahan semakin dipahami topik yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Aspek yang dibicarakan di dalam proses perkuliahan topik ini tentu kita akan awali dengan pengertian dari abortus, pengertian dari menstrual regulation, dan pengertian dari eugenetika. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan bicarakan macam-macam dari aborsi. Dan yang terakhir nanti kita bicarakan bagaimana pandangan hukum Islam tentang aborsi, menstrual regulation, dan eugenetika tersebut. Termasuk juga akan ada pandangan hukum positif yang ada di Indonesia. Saudara sekalian, dilihat dari segi pengertian bahwa yang dimaksud dengan abortus atau istilah yang populer sebetulnya adalah aborsi. Aborsi sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau abortus itu berasal dari bahasa Latin. Artinya adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin tersebut atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Artinya memang bentuk janin tersebut belum pada posisi sebetulnya yang utuh sebagai sosok manusia. Itu menunjukkan bahwa tidak tahannya hidup di luar rahim. Sebelum usia dan kondisi yang seperti itu adanya, sudah diupayakan untuk dikeluarkan janin tersebut. Itulah yang disebut dengan aborsi. Kalau dalam sisi pengertian medis, pengertian aborsi itu adalah
keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan, dan berat janinnya pun sebetulnya masih kurang dari 500 gram. Nah, itulah indikasi menunjukkan bahwa kondisi si janin tersebut memang karena belum utuh sepenuhnya, belum bisa sebetulnya hidup di luar rahim pada usia yang seperti ini adanya. Dalam posisi seperti itu, dilakukan proses percepatan untuk dikeluarkannya dari rahim, itulah yang disebut dengan aborsi. Ada juga sebetulnya janin itu yang dikeluarkan pada usia yang sesudah itu. Tapi kebanyakan sebetulnya masih dalam usia-usia dan kondisi fisik yang kalau seandainya dipaksakan pun lahir, dia masih bertahan hidup. Karena sudah berusia misalnya 7 bulan. Walaupun belum sampai 9 bulan usia normalnya kelahiran, tetapi pada usia 7 bulan, kalau memang ada kondisi yang mengharuskan dia lahir pada usia itu kecenderungannya ada juga yang bisa bertahan hidup, ya, walaupun sosoknya itu masih terlalu kecil, ya. Nah, tapi yang pasti sebetulnya kecenderungan pada usia seperti itu sudah bisa hidup, dan itu tidak disebut dengan aborsi, ya, karena memang masih dipandang sebagai kelahiran normal sebetulnya. Kemudian menstrual regulation. Menstrual regulation itu secara etimologi, secara harfiah, itu adalah menstrual itu menstruasi, regulation itu pengaturan. Jadi secara kebahasaan, menstrual regulation itu disebut dengan pengaturan menstruasi. Tetapi dalam prakteknya, yang dimasukkan dengan menstrual regulation itu sebetulnya adalah hal yang dilakukan sebetulnya oleh orang wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata yang bersangkutan itu positif hamil. Kemudian ia berupaya untuk mempercepat atau mengeluarkan janinnya tersebut. Nah, berarti dilihat dalam sisi proses yang seperti ini, itu dia juga aborsi. Cuman menstrual regulation itu sebetulnya aborsi yang dilakukan pada saat janin masih berusia dini. Makanya erat hubungannya dengan keterlambatan menstruasi baru konteksnya. Tapi tentu sebelumnya sudah terjadi proses hubungan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembuahan atau kehamilan. Tetapi dilihat dari sisi awal-awal itu masih di dalam konteks kesannya adalah pengaturan menstruasi. Tapi pada hakikat yang dimaksudkan itu dia, bahwa dia sudah merasakan terlambat datangnya menstruasi, dan setelah dilakukan proses pemeriksaan di laboratorium, ternyata yang bersangkutan itu memang positif hamil. Karena dia tidak menginginkan akan kehamilan itu, dia lakukan juga untuk mengeluarkan janin tersebut. Makanya Pak katakan tadi, dia juga adalah aborsi. Tapi bedanya dalam konteks aborsi yang dijelaskan sebelumnya, menstrual regulation itu adalah aborsi yang dilihat dalam konteks bahwa waktu proses aborsinya itu adalah pada saat usia janin itu masih sangat dini. Kemudian eugenetika. Eugenetika itu adalah seleksi ras unggul, ya, dengan tujuan agar janin yang dikandung ibu itu dapat diharapkan lahir sebagai bayi yang normal dan sehat fisik, sehat mental, atau memiliki intelektualitas atau kecerdasan yang bagus. Sebagai konsekuensinya, apabila ada indikasi yang menunjukkan bahwa janin itu tidak sehat, atau janin itu sebetulnya lemah fisik, atau janin itu sebetulnya tergolong kepada Down syndrome, yakni yang punya kemampuan IQ yang sangat rendah. Kalau dalam medis itu kisarannya 20-70 standar kemampuan IQ-nya. Pada posisi yang seperti ini modelnya, dilakukanlah aborsi. Karena memang tidak diinginkan janin itu dalam kondisi fisik yang seperti itu adanya. Kalau seandainya dipaksakan
dia berusia sampai akhirnya lahir, anak tersebut tidak akan mampu melalui proses kehidupannya karena cacat fisik tersebut. Tetapi juga berkembang tidak hanya sebatas melihat ada indikasi janin itu cacat atau janin itu sebetulnya tidak cerdas, tapi juga sudah berkembang adanya kategorisasi kalau jenis kelamin janin tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Biasanya kalau seandainya dia menginginkan anak perempuan misalnya, ternyata dalam pemeriksaan janin tersebut berjenis kelamin laki-laki, si orang tua tersebut ingin sebetulnya menggugurkan kandungannya karena dia tidak menginginkan anak itu berjenis kelamin laki-laki atau sebaliknya misalnya. Itu juga tergolong kepada eugenetika. Okay. Berarti sebetulnya eugenetika juga aborsi? Iya, aborsi. Tapi dilihat dari segi motif yang dipengaruhi oleh kondisi fisik si janin tersebut. Baik dilihat dari sisi sehat dan tidak sehatnya, maupun dilihat dari sisi kategori jenis kelaminnya. Memang saudara sekalian, karena memang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui alat yang dimiliki, itu bisa memang terdeteksi bagaimana kondisi janin itu yang ada di dalam rahim si ibu. Bapak ada kasus sebetulnya, kebetulan dari keluarga sendiri, di saat usia janinnya itu masih di bawah 4 bulan, itu ada indikasi menunjukkan bahwa janin tersebut cacat. Itu kata dokter. Dokter menyarankan, kebetulan dokter keluarga menyarankan untuk digugurkan. Memang pada saat itu saudara bapak ini kebingungan akan memang mengikuti saran dokter atau tidak. Saat itu di teleponnya bapak sampaikan, itu kan baru sebetulnya ada alat yang dibuat oleh manusia. Belum pasti. Ya, kalau anehnya salah sebetulnya kita memutuskan, kita kan sulit mempertanggungjawabkan di mata Allah. Untuk itu biarkan sajalah dulu. Mana tahu itu dokter yang salah atau alat yang salah. Nah, dia memang mengikuti saran bapak. Dia lalui terus. Ya, sampailah anak ini lahir. Nah, sebelum anak ini lahir, masih ada juga sebetulnya upaya yang disarankan dokter lewat usia 4 bulan tersebut untuk bagaimana dilakukan pengguguran. Karena memang semakin terlihat ada indikasi menunjukkan memang anak ini cacat. Nah, waktu itu kontak lagi bapak jawab, kalau udah lewat usianya 4 bulan itu, janganlah. Kita sudah berurusan dengan keharaman. Karena memang itu diharamkan pada saat si janin sudah ditiup rohnya. Akhirnya dia juga nyadari, ikuti bagaimana saran bapak. Nah, ternyata memang setelah lahir, anak itu cacat. Nah, ini satu contoh ya. Satu contoh memang ada kemungkinan itu melalui kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat-alat yang dimiliki, yang diciptakan manusia itu menampakkan ada indikasi menunjukkan kemungkinan janin itu cacat. Nah, dalam kondisi seperti itulah itu disebut dengan eugenetika. Kemudian saudara sekalian, apakah pengertian macam-macam aborsi? Macam-macam aborsi itu ada abortus spontan namanya. Dalam bahasa Latin disebut dengan spontaneous abortus. Apa yang dimaksudkan ini sebetulnya? Aborsi yang terjadi itu tidak sengaja. Atau gerakan yang memang di luar dugaan mengakibatkan terjadinya aborsi. Katakanlah karena bergerak banyak misalnya. Atau kebetulan tempat dia bekerja atau rumahnya
berlantai 2 atau lebih, dia memakai tangga misalnya. Nah, akibat dia banyak bergerak itu keguguran dia. Itu disebutkan dengan keguguran yang tidak disengaja. Walaupun bisa saja itu disengaja, ya, karena dia tidak menginginkan janin tersebut misalnya, dia lakukan gerakan banyak-banyak, ya malah olahraga, mungkin melompat-lompat, ya, itu tidak bisa juga dikatakan kriminal, karena tidak bisa menunjukkan ada bukti bahwa dia punya niat sebetulnya untuk melakukan itu. Ya. Untuk itu secara zahirnya terlihat itu termasuk sebetulnya pada kategori aborsi yang sifatnya spontan ini. Ya, aborsi yang tidak disengaja. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang hal ini? Kalau berpijak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sebetulnya innallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah akan menghapuskan dari umatku dosanya ketika mereka dalam keadaan tersalah atau keliru, atau karena lupa, ataupun karena terpaksa atau dipaksa. Ya, kalau terjadi sebetulnya dalam kondisi seperti ini, karena terlupakan, karena ada kesalahan, tersalah, tidak sengaja, dan ada kondisi yang memaksanya, hal yang seperti itu dimasukkan dalam hadis Nabi, tidak memberikan dampak dosa bagi mereka. Dan ini juga terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau dalam konteks seperti ini, itu erat hubungannya kategorisasinya antara yang bersangkutan itu dengan Allah. Karena dialah yang tahu dengan Allah bagaimana sebetulnya dia lakukan. Apakah dia melaksanakan kegiatan itu yang melebihi dari standar normal dalam rangka keinginannya untuk melakukan aborsi, ya rusaknya dengan Allah, dosa dia. Tetapi kalau ya memang sebetulnya tidak ada niatnya untuk melakukan aborsi, tapi memang kelupaan dia dengan aktivitasnya sehingga melebihi dari standar biasa yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidupnya janin di dalam tubuhnya, maka itu tentunya kategorinya apa yang dimasukkan dengan hadis ini. Kemudian saudara sekalian, ada abortus yang bentuknya disengaja, yang disebut sebetulnya dengan abortus provocatus, atau disebut juga dengan induced pro-abortion. Aborsi dalam kategori ini ada dua macam sebetulnya. Ya. Ada aborsi yang disebut dengan abortus artificialis therapicus, yakni adalah aborsi yang dilakukan dengan alasan medis. Ada saja sebetulnya medis yang menghendaki aborsi itu terjadi. Katakanlah satu contoh, ibu hamil dan menurut analisa dari dokter, kalau seandainya dibiarkan ibu ini meneruskan kehamilannya, akan mengakibatkan kematian dari si ibu. Bisa saja janinnya selamat, tapi ibunya meninggal. Dalam konteks ini tentu yang dimaksudkan tetap standarisasi keilmuan yang dimiliki oleh seorang dokter. Kalau ketemu yang seperti ini modelnya, apakah akan dilakukan aborsi atau dibiarkan saja sebetulnya ibu ini hamil sampai anaknya lahir dan tapi sekali lagi mengakibatkan kematian si ibu? Bagi Islam jelas kondisi seperti itu tidak dibiarkan begitu saja. Perlu dijawab secara hukum Islam. Untuk itu bagaimana? Ada satu kaidah fikih. Idza ta'arada mafsadatan, di dalam bentuk kaidah lain juga redaksionalnya, idza ta'arada dararan ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Kalau ketemu dua kemudaratan yang saling bertentangan, yang mengakibatkan harus pilih salah satunya, bagaimana caranya?
ru'ya azamhuma. Yang penting itu, yang perlu diperhatikan itu adalah kemudaratan yang terbesar. Dengan cara apa memperhatikannya? Lakukan tindakan, lakukan eksekusi pada mudarat yang lebih ringan. Dalam kasus yang kita sebutkan tadi antara ibu dan janin, kalau seandainya ibu dibiarkan meneruskan kehamilannya mengakibat kematian ibu, atau dilakukan aborsi. Nah, dalam posisi ini perlu ada pertimbangan, analisis. Manakah mudarat yang lebih besar? Membiarkan ibu tetap hidup, janin lahir dengan selamat, tetapi akhirnya kematian buat si ibu. Atau sebetulnya dalam kondisi si janin itu masih dalam rahim si ibu, dilakukan aborsi dalam rangka menyelamatkan nyawa si ibu. Nah, dalam posisi ini tentu bahwa menyelamatkan nyawa si ibu itu lebih prioritas, karena itu mudarat yang lebih besar ketimbang melakukan aborsi terhadap janin. Kenapa? Karena janin belum ada taklif dalam dirinya, belum ada beban hukum sebetulnya dalam dirinya, karena memang statusnya masih janin. Sedangkan si ibu sebetulnya dia punya taklif, beban sebagai istri, beban sebagai seorang ibu. Dalam posisi ini tentunya mudarat yang lebih besar itu adalah dalam bentuk meneruskan janin tersebut sampai lahir menjadi seorang bayi, tetapi membuat kematian bagi si ibu. Dalam posisi inilah aborsi dibolehkan, saudara sekalian, karena didukung lebih lanjut dengan kaedah tersebut, irtikafu akhafud dararaini wajibun. Melakukan tindakan dalam bentuk memilih mana mudarat yang paling ringan itu menjadi wajib. Berarti kesimpulannya, dalam kasus seperti itu melakukan aborsi menjadi wajib pada saat itu. Kemudian yang kedua, abortus provocatus criminalis. Yang dimaksudkan di sini sebetulnya adalah aborsi yang bisa dikategorikan sebagai satu bentuk tindakan kriminal, satu bentuk tindakan pidana, satu bentuk tindakan kejahatan. Dalam posisi seperti apa sebetulnya? Kemungkinannya yang pertama adalah janin berumur sebelum 4 bulan atau sebelum berusia 120 hari. Dalam posisi seperti ini terjadi pendapat ulama, perbedaan pendapat ulama. Pertama di kalangan Maliki. Ulama ini sebetulnya menilai menggugurkan kandungan adalah haram, meski usia kandungan itu belum mencapai 4 bulan atau 120 hari. Artinya, berapapun usia janin, dalam kategori yang tidak alasan medis tadi, itu tetap diharamkan. Berbeda halnya dari kalangan ulama-ulama Syafi'i, di antaranya adalah M. Ramli. Dia berpendapat boleh menggugurkan kandungan sebelum berusia 20 hari. Karena beranjak sebetulnya pada usia 120 hari itu mulai roh dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin itu. Artinya sebelum usia 120 hari berarti janin itu belum punya roh. Dia beranjak sebetulnya dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan bagaimana bentuk proses janin yang ada di dalam rahimnya si ibu. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya seorang manusia itu diciptakan dan dia berada di dalam perut ibunya 40 hari itu masih dalam bentuk segumpal darah. Thumma yakunu 'alaqah misla dzalik. Kemudian 40 hari kedua dia sudah dalam bentuk segumpal daging. Kemudian thumma yakunu mudghah misla dzalik. 40 hari ketiga itu dalam kondisi memang sudah utuh sepenuhnya bentuk janin itu secara fisik,
tetapi memang belum berroh. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfakhu fihi ruh. Baru pada saat setelah 3 kali 40 hari itu, berarti 120 hari, barulah ditiupkan roh kepada si janin tersebut. Berarti memang yang dimaksudkan itu, si janin itu baru punya roh pada saat usia 120 hari. Nah, untuk itu karena memang kategorinya belum lagi pada posisi yang disebut sebagai sosok yang sudah punya roh, berarti kan pembunuhan itu sebetulnya menghilangkan roh. Kan kematian itu erat hubungannya dengan roh. Ya, kalau seandainya objeknya itu belum pernah roh, kalau dilakukan pengguguran berarti tidak termasuk kepada pembunuhan. Nah, kira-kira begitu pendapatnya Muhammad Ramli ini sebagai bagian dari kalangan Syafi'i. Tetapi kalau jumhur ulama, ya, umumnya para ulama memang mengharamkan secara mutlak. Malah disinyalir sebetulnya sama saja dengan membunuh orang yang bentuknya sudah lahir, sudah pada sosok sebetulnya manusia yang sudah dilahirkan. Beranjak dari ayat sebetulnya dalam surat Al-Maidah, "Man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa membunuh manusia di muka bumi ini, seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Jadi satu orang saja sebetulnya yang dia bunuh, bagaikan dia membunuh banyak orang. Begitu gambarannya oleh Allah. Itu menunjukkan sebetulnya bahwa tidak bisa, walaupun sebetulnya dalam bentuk janin, tapi dia sudah bernyawa. Sudah bernyawa itu telah termasuk kepada nafs yang dimasukkan di dalam ayat ini. Ya, karena kata-kata pembunuhan itu sekali lagi itu erat hubungannya dengan objek yang sudah ada nyawa, yang sudah ada roh. Makanya kategorisasinya itu dibuat dalam usia 120 hari itu menjadi dasar keharamannya secara mutlak. Kemudian kategori yang kedua, kalau seandainya si janin itu sudah berusia di atas 120 hari, berarti akhirnya sudah bernyawa dianya. Ulama sepakat untuk mengatakan bahwa menggugurkan kandungan setelah janin berusia lebih dari 120 hari atau lebih dari 4 bulan, hukumnya adalah haram secara mutlak. Karena didukung sebetulnya dalam ayat pembunuhan yang sama saja membunuh bagaikan manusia setelah dilahirkan. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh seseorang, an-nafs, yang diharamkan oleh Allah kecuali berdasarkan yang hak atau berdasarkan perintah Allah. Apa yang dimaksudkan di sini? Katakanlah qisas misalnya. Bagi orang yang membunuh, itu sanksinya adalah dibunuh. Itu bil haq namanya. Atau di dalam peperangan, ya, yang memusuhi Islam, yang menyerang Islam, dihadapi oleh Islam, akhirnya umat Islam ini membunuh musuhnya. Itu bil haq namanya. Jihad yang disebutkan biasanya. Nah, itu dibolehkan. Ya. Atau juga ada ayat mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khata'an kabira. Janganlah kamu sebetulnya membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang sebetulnya memberikan rezeki kepada mereka. Juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar. Ini kategorisasinya bahwa pada usia yang sudah 120 hari itu tergolong kepada an-nafs. Makanya ulama sepakat untuk mengatakan pembunuhan di atas usia 120 hari itu adalah haram. Saudara sekalian, dalam posisi yang seperti ini menjadi dasar juga sebetulnya oleh bagaimana ketentuan di dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia.
Di Indonesia menyangkut persoalan pidana itu ditetapkan berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 299, 346, 348, 349 dari KUHP itu mengatakan sebetulnya bahwa abortus provocatus criminalis atau abortus yang terkategori ada tindakan pidana di sana, ada tindakan kriminal di sana, itu dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang perbuatannya dan orang yang melakukannya. Semuanya sama, baik yang melakukan itu adalah si ibu itu sendiri atau sebetulnya orang yang membantu terhadap aborsi itu terjadi, seperti dokter, bidan dan sebagainya misalnya. Semua pihak terkait itu bisa diberikan kategori tindakan pidana. Ini juga ikut serta Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, bagaikan pasal 75 ayat 2 dari undang-undang tersebut, memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi. Pertama, dibolehkan melakukan aborsi itu adalah indikasi adanya kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan, bagaikan yang Pak ceritakan tadi, pra 120 hari itu tadi. Baik yang mengancam nyawa ibu ataupun mengancam janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Contoh yang Pak sebutkan dengan saudara Pak tadi itu, atas saran medis, atas saran dokter sebetulnya untuk melakukan pengguguran karena memang ada indikasi si janin itu cacat. Berarti undang-undang mendukungnya. Kalau dilakukan oleh dokter tersebut misalnya, dia tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena undang-undang membolehkannya. Dan malah juga dibolehkan dalam undang-undang ini kalau ada janin itu akibat dari pemerkosaan. Kalau di dalam Islam jelas itu tidak diperkenankan. Karena motif perkosaan itu sebetulnya kemudaratan yang dimaksudkan itu adalah beban psikologis. Antara beban psikologis itu dengan pembunuhan janin. Kembali dengan kaedah tadi, mana mudarat yang lebih besar sebetulnya? Apakah memang mempertimbangkan kondisi psikologis si ibu itu yang menjadi dasar kebolehan melakukan aborsi? Atau sebetulnya mengenyampingkan aspek psikologi si ibu akibat perkosaan dalam bentuk tidak melakukan aborsi. Dalam posisi ini bisa saja secara perasaan kita mengatakan, ini mumpung masih janin. Si ibu ini beban psikologisnya sangat luar biasa gara-gara diperkosa. Dia akan malu, dia mungkin akan depresi dan sebagainya. Kalau kita berpegang dengan pendapat jumhur ulama yang memang sebetulnya melarang dilakukan secara mutlak aborsi ini, di saat ada persandingannya dengan kondisi psikologis si ibu. Kalau dalam posisi yang pertama tadi contohnya, kalau tidak dilakukan aborsi kematian bagi si ibu. Jadi dua-dua, matinya si ibu atau matinya janin. Di saat itulah diselamatkan sebetulnya nyawa ibu dan dikorbankan sebetulnya janin. Sekarang dua hal, apakah beban psikologis ibu akibat pemerkosaan atau melakukan aborsi terhadap si janin? Mana sebetulnya mudarat yang besar? Satu pertimbang psikologis, yang satu lagi pertimbang nyawa. Dalam posisi ini tentu akan bisa kita sepakati bahwa tentu nyawa yang lebih diprioritaskan. Yakni adalah menyangkut nyawa si janin. Bagaimana kalau seandainya persoalan beban psikologis si ibu? Beban psikologis ibu itu masih ada upaya lain yang bisa dilakukan. Misalnya, memberikan pengertian kepada lingkungan agar jangan kesan memojokkan dan mempermalukan si ibu yang diperkosa tersebut. Sehingga membuat tidak depresinya lagi yang bersangkutan. Tidak ada lagi unsur malunya karena memang lingkungannya sudah menerimanya. Itu masih bisa solusinya.
Atau dilakukan proses pengobatan ke psikiater misalnya, atau kepada psikolog misalnya. Dilakukan terapi, lama-kelamaan dia yang bersangkutan itu bisa menyadari bahwa dia pada hakikatnya tidak salah karena dia diperkosa. Berarti sebetulnya tidak harus dikorbankan nyawa si janin. Toh masih bisa sebetulnya mudarat yang dihadapi oleh si ibu itu, beban psikologis, itu bisa terselesaikan tanpa harus mengorbankan nyawa si janin. Itu posisinya sebetulnya yang kita lihat dalam kaidah idza ta'aradat dararan ya azamuhuma bi'tikabi akhafihima tadi sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 36 2009 ini, di pasal 75 ayat 2, korban pemerkosaan bisa janin akibat dari perkosaan tersebut dilakukan aborsi. Tapi tetap bahasanya di situ dimaksudkan adalah janin itu masih dalam usia dini. Jadi kalau begitu modelnya, pendapat ini sebetulnya sejalannya dengan Ramli di kalangan Syafi'i tadi. Karena usia dini yang dimaksudkan tentu dimaksudkan belum berusia 120 hari atau yang rohnya belum ditiupkan Allah ke dalam janin tersebut. Kemudian di pasal 194 ayat-ayat tersebut juga menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan kesengajaan untuk melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan pidana, dia akan dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Artinya dalam pasal ini erat hubungannya dengan KUHP tadi. Kalau seandainya dilakukan tindakan aborsi sejauh itu tidak sesuai dengan kebolehan melakukan aborsi, dia sanksinya itu sampai 10 tahun atau denda 1 miliar. Ya, itu tentu tidak yang dimaksudkan dengan pasal 75 di atas. Itulah saudara sekalian, bentuk ketentuan hukum Islam itu menjawab persoalan aborsi, menstrual regulation dan eugenetika tersebut. Kendati Bapak menjelaskan bentuknya hanya sebatas aborsi, menstrual regulation tentunya dengan sendirinya bisa terjawab dalam aspek pendapat-pendapat ulama yang ada kategori sebelum usia 120 hari tadi. Jumhur ulama mengharamkannya, Ramli membolehkannya. Ya, dalam posisi itulah sebetulnya silakan untuk menempatkan menstrual regulation itu. Cuma dalam posisi ini tentu jumhur ulama lah yang kita perpegangi, karena mayoritas ulama sebetulnya mengharamkan. Ya, walaupun sebetulnya masih usia dini dalam kategori yang kita masukkan tadi, masih kategori menstruasinya itu masih terasa lambat datangnya atau terlambat datangnya. Nah, ada indikasi menunjukkan dia hamil, ternyata dia positif hamil dan dilakukanlah pengguguran atau aborsi, dan itu kalau kita lihat dalam pendapat jumhur ulama tetap mengharamkannya. Begitu juga dengan eugenetika. Cacat dan tidak cacat menjadi dasar untuk melakukan aborsi. Kalau menurut pendapat jumhur ulama, apalagi pada usia yang sudah lewat dari 120 hari, itu sepakat ulama mengharamkannya sama sekali. Jadi tidak hanya jumhur ulama saja yang mengharamkan. Sepakat ulama mengatakan pengguguran itu dilihat dari sisi usia di atas 120 hari itu haram sebetulnya, kecuali dengan alasan medis bagaikan yang kita sebut dan kita jelaskan tadinya. Demikian saja. Kalau seandainya ada yang perlu kita diskusikan, silakan nanti saudara chatting di WA, tanya, insya Allah dalam waktu yang tersedia kita bisa selesaikan jawabannya. Demikian saja. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.